Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan bersama, kita simak baik-baik ceramah ilmu agama yang akan disampaikan oleh guru kita Syekhul Kiram, Syekhul Mahbub, Syekhul Kabir alladzi ayyusama ismuhu bi ta'ziman wa taqriman al-mukarram Kiai Haji Muzahid Abu Nazwa bin Abu Bakar SAG. Kepada beliau wa ilai falya tafadhal maskura. Sallu ala Nabi Muhammad. Izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matillah wa kafa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah al-qaimi bihuquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa farajahallah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana la ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'mati alayya wa abu laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Semua hasbunallah ni'mal maula, hasbunallah ni'mal, kurang lebih kencang, hasbunallah ni'mal maula wala haula illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima uglik wal khatim lima sabak nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yuk kita bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Diulang. Allahumma salli ala Sayyidina wa ala ali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Diulang. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Muhammad Siddiq, Ketua DKI Masjid Jami Baitul Mukmin, Ustadz Asmawi, Ustadz Syarifuddin Tami, Bapak Fahrul Raji, DKI Musala Nurul Jannah, Ustadz Muhammad Kamar, Ustadz Namat Su'ain, Ustadz Bonan Borisman, Ustadz Nurdin Al-Ghazali, Al-Mukarram Ustadz Rahim, Al-Mukarram Ustadz Yanto, para asatidah semuanya mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Ummahat yang saya hormati, juga para ustazat yang hadir, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan ridho panjang umur. Jamaah sekalian yang berbahagia,
Jamaah. Jamaah. Di dalam kitab Irsyadul Ibad yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Zunaidi atau Zainuddin Al-Malibari, beliau di situ mengkisahkan di dalam kitabnya bahwa ada seseorang yang bermimpi bertemu dengan ahli kubur. Bertemu apa? Bertemu dengan siapa? Kencengin. Bertemu dengan siapa? Dengan orang mati. Dengan orang mati. Dengan siapa? Dengan orang yang ada di dalam kubur. Di dalam kitab itu diterangkan bahwa ketika itu orang yang bermimpi melihat ada seseorang yang sedang duduk di alam barzakh. Duduknya nyantai, bahagia, senang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan almarhum sekarang, almarhumah sekarang, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Tapi yang mimpi itu melihat juga ada orang yang sedang memungut-munguti sesuatu di alam barzakh. Maka yang bermimpi ini yang diceritakan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari itu dia bertanya, engkau yang duduk, kenapa saya mau tanya itu orang di alam barzakh sedang mungut-mungut? Maka itu orang menjawab bahwasanya dia sedang memungut-mungut doa-doa, zikir-zikir, fatihah-fatihah, bacaan-bacaan Al-Quran, pahala sedekah dari kaum muslimin yang bukan saudaranya. Yang bukan saudaranya. Lah lalu kamu kenapa duduk tenang, bahagia, senang? Aku sekarang ini setiap hari dikirimkan pahala oleh anakku. Dikirimin apa? Dikirimin apa? Pahala oleh anakku. Bentuk pahalanya adalah dia baca Al-Quran. Dihadiahkan khusus untukku. Ada enggak yang di sini begitu? Baca Al-Quran khusus hadiah untuk dia punya orang tua. Ada? Alhamdulillah malam hari ini khusus membaca Al-Quran, zikir, tahlil untuk almarhum dan almarhumah sahibul hajat, yang mana almarhum sekarang sedang duduk-duduk tenang-tenang, senang-senang, bahagia. Mengapa? Karena di dalam kitab itu diterangkan siapa orang yang membacakan hadiah khusus untuk ibu bapaknya, maka itu dia di alam barzakh yang meninggal sedang senang dan bahagia. Di dalam kitab Al-Tazkirah, Imam Al-Qurtubi di situ berkata bahwasanya Syekh Hasan Al-Basri, siapa? Syekh Hasan Al-Basri, dia didatangi oleh ibu-ibu. Ibu-ibu ini menangis. Ketika itu dia mengadu kepada Syekh Hasan Al-Basri, wahai Syekh, anakku meninggal dunia. Maka ketika dia meninggal dunia, banyak kesalahan yang dia lakukan. Dia sering meninggalkan sholat, sering ninggalin sholat. Dia sering jauh daripada agama. Dia sering melakukan dosa. Maka wahai Syekh, saya takut anakku di sana di alam barzakh sedang disiksa.
tetapi rasa rinduku kepadanya tidak tertahan, karena biar bagaimanapun dia tetap anak aku. Walaupun dikala hidup dia sering melawan kepada aku, sering menyakiti hatiku, tetapi dia tetap anakku. Aku rindu kepadanya walaupun dia sudah tidak ada. Begitulah seorang ibu, begitulah seorang ayah. Kita yang duduk di tempat ini, makanan kita keluarkan sebanyak-banyaknya, lalu kita sedekahkan semua rezeki kita, lalu kita ambil semua benda harta uang kita bagikan kepada yatim, fakir, miskin, lalu kita berkata kepada Allah, ya Allah, semuanya saya serahkan, saya hadiahkan untuk ibu bapak saya yang sudah meninggal dunia. Maka jasa ibu tidak akan bisa terbalaskan walaupun kita sudah mengeluarkan semuanya. Jasa ayah tidak akan terbalaskan walaupun kita sudah keluarkan semuanya. Walaupun kita berlari memujinya, lalu kita semuanya sayang betul kepada ibu bapak kita cintai ibu bapak kita, apa saja keinginan ibu bapak kita akan berikan kepadanya, tetap tidak akan bisa membalas jasa ibu bapak kita. Begitulah yang diterangkan di dalam kitab Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tazkirahnya, bahwasanya Syekh Hasan mendengar cerita seorang ibu tersebut, lalu Syekh Hasan berkata, berdoalah, bersedekahlah, mungkin anakmu akan diringankan dari beban-beban alam barzah. Kenapa? Pak, kita sebelum ke akhirat adanya di mana? Di alam barzah. Itu alam barzah halte, Pak. Halte. Sekarang saudara kita yang sudah ratusan tahun, ribuan tahun bahkan meninggal dunia, belum ke akhirat, dia berada di dalam alam barzah. Dia menunggu, kapan saya merasakan kiamat. Karena yang ditunggu-tunggu ini cuma kiamat. Kebalikan dari kita. Kalau kita nunggu kiamat atau tidak? Nunggu kiamat atau tidak? Ada gempa, astagfirullah, takut kita. Kata kiai bentar lagi kiamat. Kiai dikata gini sama dia, jangan suka ngomong gitu kiai, ntar beneran nih. Kita ini takut dengan kiamat, kalau bisa kiamat masih lama. Tapi yang di alam barzah itu nunggu kiamat agar kiamat cepet-cepet terjadi, karena dia udah capek di alam barzah. Ya, kalau amalnya banyakan baiknya, yang kita khawatirkan kalau amalnya kebanyakan buruknya. Kalau sudah kebanyakan buruknya yang terjadi, apa yang dikatakan di dalam kitab At-Tazkirah Imam Al-Qurtubi, bahwasanya ternyata ketika ibu itu mendoakan, lalu ibu itu lelah letih mendoakan anaknya yang sudah meninggal dunia, maka di dalam mimpinya sang ibu melihat seorang anaknya sedang dibelenggu oleh timah panas. Dililit oleh timah panas. Maka si ibu sesegukan menangis. Si ibu menangis meraung-raung di dalam mimpinya. Wahai anakku yang kucintai, yang aku pelihara di masa kecil sampai kau besar, tapi ketika engkau menghadap Tuhan, menghadap Allah,
sekarang engkau dalam mimpiku, aku bertemu engkau sedang dibelenggu oleh timah yang panas. Saking dia meraung menangisnya, sang ibu tidak bisa lagi melihat anaknya karena terlalu sedihnya. Akhirnya dia terbangun. Besok paginya dia menghadap Syekh Hasan Al-Basri lagi. Ketika dia menghadap Syekh Hasan Al-Basri, dia berkata kepada Syekh, "Wahai Syekh, saya semalam bermimpi. Mimpi saya ketemu anak saya, dia sedang dibelenggu oleh timah panas, dililit oleh timah panas. Ya Syekh, bagaimana caranya agar dia bisa terbebas dari timah panas tersebut?" Si Syekh seorang wali, seorang alim, di dalam hatinya berkata, "Ya, orang itu sedang dirajam di dalam api neraka. Dia sedang mendapatkan azab di alam barzah. Api neraka yang telah dirajamkan ke alam barzahnya adalah hanya sedikit percikan, belum beneran. Percikan api neraka yang ada di akhirat dipercikan, dimasukkan ke alam kuburnya, sehingga timah itulah yang terjadi percikan api neraka yang membakar tubuh orang tersebut." Maka kita semua yang duduk di tempat ini, kita timbulkan, kita sombongkan, kita hadapkan diri kita, kita tanyain diri kita, kira-kira kalau kita meninggal dunia besok, kira-kira, ini tanya ini, nggak usah dijawab, kira-kira semua yang duduk di tempat ini, kalau besok kita meninggal dunia, kira-kira apakah kita dapat nikmat kubur atau azab kubur? Nggak usah dijawab. Apakah ibu-ibu nanti meninggal dunia? Bu, besok pagi meninggal dunia, prakiraan kita, kira-kira besok pagi meninggal dunia, setelah ibu ditangisi, setelah ibu dimandikan, setelah ibu dikafani, setelah ibu disolati, setelah itu masuk ke liang lahat, kira-kira dapat nikmat kubur atau azab kubur? Jawabannya adalah, saya akan menjawab diri saya sendiri. Kalau saya besok meninggal dunia, maka perkiraan saya akan dapat azab kubur. Kok diam? Kita akan dapat azab kubur. Mengapa? Karena orang yang mendapatkan kenikmatan kubur itu adalah karena rahmat Allah. Coba kalau kita cek diri kita, cek sekarang nih yang duduk di tempat ini, kira-kira sholat kita bisa masukin kita ke raudhah min riyatil jannah apa enggak? Sholat kita, ada sholat kita kadang khusyuk, kadang tidak. Ada sholat kita, bu, pak, ini kita malam ini nggak hanya dengerin ceramah, tapi taklim, pengajian, supaya pulangnya rajin ibadah. Kalau pengen nyari penceramah yang lucu, jangan saya, karena saya kagak bisa ngelucu. Yuk kita lihat, kita cek sholat kita. Apakah sholat kita bisa memasukkan kita ke alam barzah, raudhah min riyadil jannah atau tidak? Coba cek, sudah berapa lama kita sholat? Apakah dari awal balik kita sholat 5 waktu berjamaah di masjid sampai sekarang? Jawab. Apakah kita sholat 5 waktu dari awal balik hingga sekarang, walaupun sholatnya sendiri tepat waktu atau tidak? Dari awal balik sampai sekarang tepat waktu tidak? Kita cek sholat kita. Apakah sampai sekarang
dari awal balik sampai sekarang, tata cara sholat kita dari wudunya, pertama toharonya, membersihkan kencing, membersihkan tempat, membersihkan badan, membersihkan pakaian, bahkan dari wudhu sampai wudunya. Setelah wudhu, sholat yang benar dengan bacaan yang benar, dengan bacaan yang komplit mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Saya tanya dari awal balik, apakah sudah komplit? Kalau kita minta kepada Allah, ya Allah, nanti kalau saya mati, jadikan saya masuk ke Raudhal Jannah karena sholat saya, maka jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala akan dipukul kita oleh malaikat Jabaniyah. Padahal di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasibu abdu as-salah. Pertama yang bakal ditanya adalah sholat. Dari awal balik kita sampai sekarang kagak bener-bener sholat kita. Bagaimana kita mau bahagia di akhirat? Baru nyampe di alam barzah kita udah diikat, udah datang ular yang gedenya segede pohon kelapa, melilit-lilit kita terus tiap hari, tiap waktu. Sholat kita enggak bener, sholat kita tidak bener. Apalagi ibu-ibu, bu, Ustadz, ya sholat saya udah bener, udah, toharonya udah, wudunya, ustazah saya ajarin saya wudu, pakai doa yang komplit. Ini sampai jam berapa saya? Mana MC? Ustadz MC, gimana Pak Ustadz MC? Hah? Sampai di mana tuh pertanyaannya? Wudu. Udah, saya komplit wudunya, bahkan sunnahnya saya baca. Allahumma cuci tangan, Allahumma inni as'aluka yumna wal barokah, dia baca. Terus dia masukkan hidungnya, terus dia berkumur, terus sunnah, semuanya dia jalanin. Udah Ustaz, udah. Sholat saya juga bacaan bener. Saya niat. Usolli fardal maghribi thalasa raka'atim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu yang diajarkan oleh mazhab kita Imam Syafi'i. Kalau di mulut harus pakai usolli, lalu di hati mensengajakan untuk berkata, aku niat sholat maghrib 3 rakaat. Kalau di dalam hati tidak ada niat, maka biar puluhan ribu kali ngucap usolli fardal maghribi, kalau di hatinya tidak membenarkan sedang melaksanakan, maka tidak sah sholatnya. Ini ilmu agama. Udah di dalam hati pun begitu, mulut ngomong usolli, hati pun saya usolli. Oke, Fatihah bener, semua bener. Nih ibu-ibu nih, ibu. Tapi begitu dia sholat, selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah, ke kiri. Maka kata malaikat, sholatmu ditolak. Sholatmu ditolak. Apa? Bapak-bapak bantuin saya Bapak. Sholat ibu-ibu kurang kenceng ditolak. Mengapa? Karena barusan habis marah sama suaminya. Yang punya suami, jaga suaminya. Begitu mau sholat, bang saya mau sholat, tunda dulu marah kita. Ridoin saya mau sholat supaya sholat saya diterima Allah. Itu namanya belajar ilmu Tempo-tempo ibu-ibu ngaji mah ngaji, rajin banget, kemana aja dia ngaji. Sampai ke pelosok yang pedalaman mana juga ngaji. Tapi dia dalam keadaan mengecewakan orang yang ada di rumahnya. Beresin dulu rumah,
siapin dulu makanan. Suami minta ridho, insya Allah ngajinya, talimnya dapat sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak juga begitu. Sholatnya toharohnya udah bagus, bersucinya udah bagus, bagus dia punya bersuci. Pak. Jadi Rasulullah itu pernah lewat. Bapak udah denger nih hadis. Pernah lewat di kuburan, Bang. Pernah lewat di atas kuburan, di gang kuburan itu lewat. Rasulullah dengar ada orang yang lagi teriak-teriak. Rasulullah ambil pelepah kurma, lalu pelepah kurma tersebut taruh di atas pekuburan. Di atas kuburan. Ini ceramah saya mudah-mudahan tidak keluar dari jalur haul, supaya haulnya saya dapat doa dari almarhum dan almarhumah kena nggak melenceng kemana-mana. Itu ditaruh pelepah kurma. Kita tahu ini cerita dari hadis-hadis dari para penceramah. Satu dosa orang adalah karena toharonya nggak bener. Toharonya nggak bener. Mengapa? Karena dia masih menyisakan najis di dalam celananya ketika dia sholat. Makanya bagi bapak, semua yang duduk di tempat ini, mulai saat ini, ketika buang air kecil, nongkrong. Karena dengan nongkrong bukan masalah untuk kesehatan. Kalau mau sakit mak sakit aja. Kalau mau sakit aja. Tuh ada kiai, kalau pipis kencing terus, dari dulu dia jaga betul tuh, tapi dia sakit. Namanya orang itu kencing nongkrong, bukan hubungannya dengan kesehatan, tapi hubungannya dengan ibadah. Ditakutkan ketika dia pipis, maka pipis itu muncrat ke celananya, ke sarungnya, lalu dia melaksanakan sholat 5 waktu, maka najislah itu sholat, maka sholatnya akan menjadi bumerang masalah di alam barzah. Sekali-sekali yang biasa berdiri, sekali-sekali ajarin diri kita untuk pipis nongkrong. Walaupun nggak sering, tapi lama-kelamaan akan sering. Walaupun nggak biasa, karena dibiasain akan biasa. Memang kurang asem masjid sekarang pun nyiapin kencingnya di diri. Di mana kita berhenti di masjid, tak pasti itu kencingnya berdiri. Kalau begitu kita harus siap pakai celana 2. Satu taruh di tas celana dalam, satu lagi sarung ada di dalam tas kita. Begitu waktunya kita sholat, oke berdiri, tapi ganti dulu celananya, atau tidak sama sekali memakai celana, sarung yang kita bawa di tas kita keluarin, kita sholat. Insya Allah apa yang terjadi di dalam hadis Nabi, perjalanan Nabi ketika melewati alam barzah, tidak terjadi pada diri kita. Udah bagus taharonya, udah bagus niat wudunya, udah bagus bacaan wudunya, komplit dari sunnah sampai wajibnya, semua dia laksanakan. Bahkan dia sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Setiap waktu dia sholat 5 waktu di dalam masjid. Tapi sholatnya ditolak. Sholatnya, Bu, bapak-bapak sholatnya di, bapak-bapak sholatnya di, iya. Mengapa ditolak? Karena di dalam hati bapak ibu sekalian, khususnya kaum bapak, ada rasa dengki, ada rasa hasud, ada rasa zolim, ada rasa ghanim, ada rasa di mana hatinya kotor. Hatinya kotor. Ada yang begitu. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat jasadu kullu,
Wa idza fasadat jasadu kullu wa hiya qalbu. Di dalam tubuh kita ada segumpal darah, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Ada segumpal darah. Apabila darah itu bersih, maka bersih semuanya. Apabila darah itu kotor, kotor semuanya. Wa hiya qalbu, itu adalah hati, atau ulama mengartikan jantung. Di dalam hati kita, di dalam dada kita ada rasa dengki, ada rasa hasud. Itulah yang menolak seluruh ibadah kita, wabil khusus sholat kita. Makanya Nabi Ibrahim di dalam surat Ibrahim ayat 40, dia selalu berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfir wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu Nabi Ibrahim dilukiskan dalam surat Ibrahim ayat 40. Dia berdoa, ya Rabb, jadikan aku orang yang selalu menjalankan, mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, keluargaku juga ya Rabb. Ketika kita habis dengerin ceramah, habis mengikuti haul, habis mengikuti tahlil kematian, pulang dari rumah kita tidak ada perubahan di dalam salat, maka tahlil, dzikir kita, doa kita bukan menjadi ibrah, tapi menjadi musibah. Ada tetangga kita meninggal dunia, senang-senang aja, senang-senang aja. Dekat masjid tetap nggak mau ke masjid. Ada? Dekat majelis taklim tetap nggak mau ke majelis taklim. Ada? Diundang zikir, diundang kebaikan, pura-pura budeg. Di WA pura-pura nggak baca. Diundang ke rumahnya pura-pura kagak ada. Ada nggak yang begitu? Diundang ke rumahnya, diketok-ketok, bapak ada. Padahal dia lagi ngopi di dalam, bilang kagak ada. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat. Kenapa? Karena salat adalah landasan hidup kita. Sebrengsek-brengsek kita, peminum kita, penzinah kita, perampok kita, penculik kita, pembohong kita, munafiknya kita, jangan pernah tinggalin sholat. Paham? Dosa kita katanya banyak, biarin orang ngomong dosa gua banyak, sholat gua nggak bakal tinggalin. Karena inti hidup adalah sholat. Inti hidup adalah sholat. Karena orang yang sholat, utlu ma uhiya ilaika minal kitab aqimis shalah inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Bacalah kitabmu, kata Allah. Nih Al-Quran. Suruh ngapain kita baca Al-Quran? Suruh ngapain? Aqimis shalah, dirikan sholat. Kenapa? Karena sholat adalah perbuatan sebesar-besarnya amalan. Sholat adalah sebesar-besar amalan. Almarhum sekarang Bapak Nimin dan Ibu Sina, sekarang yang ditanya oleh Allah sholatnya lebih dahulu. Ya, kalau ada dia punya anak soleh, sebagian ulama mengatakan boleh dia mengulang-ulang itu anak sholatnya, dihadiahkan kepada bapaknya. Bahkan di dalam kitab Mutiara Sholat Sunnah yang dikarang Abu Kiai Haji Abdurrahman Nawi, di situ ada sholat sunnah yang namanya sholat hadiah.
Rakaat pertama setelah Fatihah, dia membaca surat Qul Ya. Setelah dia membaca Qul Ya, rakaat kedua Al-Ikhlas. Sebelum dia takbir, dia niat usolli sunnatan hadiyah untuk bapak saya almarhum, untuk ibu saya almarhum. Lalu dia bertakbir Allahu Akbar. Kenapa? Saking cintanya kepada emak bapaknya. Cinta emak bapak. Makanya di dalam doa yang sering kita baca, di dalam kitab Bukhari diterangkan, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa akrim wa wasi madkhalahu. Allahumma gfir lahu, ya Allah, ampuni dia. Dia siapa? Orang yang sudah meninggal. Wabil khusus bapak saya, wabil khusus ibu saya. Maka ini ibu-ibu, wahai saudara-saudara, putra-putri dari Bapak Nimin dan Ibu Sinah, berlakulah baik kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jangan bermusuh-musuhan antara saudara dengan saudara. Ada di sini yang bermusuh-musuhan antara saudara dengan saudara ketika ibu bapaknya sudah meninggal. Kesian mak bapak kita, udah capek letih dia mengurus kita. Kalau bukan karena mak bapak kita, kita kagak punya rumah. Kesel jadinya nih saya. Kalau kita bukan karena mak bapak kita, nggak mungkin kita bisa gede besar kayak begini. Punya bini, punya anak, masih diurus sama mak bapak kita. Padahal kita udah punya anak, punya bini, bahkan punya cucu. Kalau mak bapak kita masih hidup, masih kita diperhatiin. Begitu mak bapak kita udah meninggal, kita kecewain dia, kita sakitin hati dia. Udah kalau dikala hidup kita udah nyakitin mulu, udah begitu mak bapak kita udah meninggal, nyakitin lagi. Ini anak namanya anak durhaka. Mana birrul walidain kita? Mana rasa bakti kita sebagai manusia, wabil khusus sebagai anak? Apalagi mohon maaf, hitung-hitungan kalau ngedoain orang tua, ngundang tahlil, undang siapa? Si Anu. Berapa biji ustadznya? Biji, ustadz dibilang biji. Emang dia punya biji, tapi jangan dibilang biji apa? Ustadznya 3 biji. Berapa amplopnya? Lu aja bang yang banyakan duitnya. Lu aja dek yang banyakan duitnya. Gua mah kagak punya duit, tapi bisa nyicil mobil. Bisa ngutang kemana-mana, bayar tiap bulan 3 juta, 2 juta, 1 juta. Begitu haul, doain cuman setahun sekali, hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Ini anak begini nih rezekinya nggak bakal berkah. Kalau kita mau berkah rezeki kita, apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita lakukan. Ada seorang sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, saya punya orang tua udah meninggal, bagaimana ini ya Rasulullah? Apakah boleh saya mensedekahkan harta saya, diri saya, badan saya, tenaga saya hadiahkan untuk ibu bapak saya yang sudah meninggal? Kata sedekah, silakan kau sedekahkan hartamu, kata Nabi. Silakan kau sedekahkan badanmu, kata Nabi. Silakan kau sedekahkan dirimu, kata Nabi. Kau hadiahkan untuk ayah ibumu. Seandainya engkau bawa ayah ibumu dari negerimu di punggungmu, lalu punggungmu melepuh, punggungmu karena menaruh ibu bapakmu di atas punggungmu hingga luka-luka, kau jalan dari tempatmu, dari kampungmu menuju kota Mekah, bolak-balik kau tawaf, kau bawa di punggungmu sampai engkau letih, sampai engkau pun sakit,
maka belum bisa menebus daripada apa yang dilakukan jasa ibu bapak kita. Kita cuman haul setahun sekali. Setahun sekali. Tahun besok kita adakan lebih meriah lagi. Niatin, mudah-mudahan bertambah rezeki kita. Itu Nabi Ibrahim, kita terusin di dalam doanya, Rabbi ja'alni muqimas. Ya Allah, jadikan aku yang selalu mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, ya Allah, keluargaku pun. Kalau bapaknya dablek kagak pernah ke masjid, bagaimana anaknya mau ke masjid? Dablek. Kalau bapaknya nggak pernah ngaji taklim, bagaimana anaknya bakal ngaji? Dablek. Saya nggak ngatain bapak ya, saya ngatain tembok. Jadi jangan ada yang tersinggung. Saya pulang nanti, dasar ustadz kampret. Wah, bagaimana kita mau mencontohkan yang baik, kitanya juga kagak baik. Bagaimana kita menjadi pengen keturunan kita orang soleh, dikit aja pengen anak kita ini rajin sholat, kitanya kagak pernah sholat. Makanya sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika lihat Rasulullah di pekuburan, Rasulullah menangis sekencang-kencangnya. Bahkan di dalam satu hadis tersebut bahwasanya air mata Rasulullah membasahi itu punya jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini udah belum ya? Udah. Masya Allah, udah jam 10 lewat ya. Terus Pak dikit lagi ya? Mau? Oh, Bapak mau, saya kagak mau. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh sahabatnya, Rasulullah menangis sehingga jenggotnya basah dengan air mata, derayan air mata. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala ali. Ya Rasulullah, kurang kompak. Karena tadi dalam kitab Imam Qurtubi itu saya belum terangin sedikit lagi. Jadi ada seorang anak yang mana orang itu harusnya masuk ke dalam fitnah azab kubur. Di dalam Imam Qurtubi At-Tazkirah itu ada seseorang soleh membaca salawat di atas kuburan orang itu, sehingga Syekh Hasan Al-Bisri itu bermimpi melihat orang itu memakai mahkota bahagia seperti seorang putri dan raja karena dibacain salawat oleh orang soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basah, Pak. Tanya sahabat, ya Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa engkau nangis begitu kencangnya sehingga kami merasa sedih, sehingga kami ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan apa yang kau tangisi, kami bingung. Maka sahabat itu ketika bertanya dijawab oleh Rasulullah, aku melihat di alam barzah, di alam kubur ini ada seseorang yang wajahnya diganti rupanya oleh Allah menjadi seekor babi. Menjadi seekor babi. Sahabat bertanya, ya Rasul, apa yang menyebabkan dia dirubah menjadi seekor babi? Rasul menjawab, karena dia meninggalkan sholat. Karena dia meninggalkan sholat. Berarti kita semua yang duduk di tempat ini, kalau kita tinggalin sholat, berarti kita kompak. Ngapa? Ngompak. Biarin katain diri sendiri daripada dikatain orang. Berarti kita ini nanti ngudu konsekuensi. Iya, saya ninggalin sholat. Ada hadis Nabi kemarin Ustadz ceramah, kalau ninggalin sholat di alam barzah wajah saya diganti jadi babi. Mau tidak? Kalau mau kagak usah sholat. Kalau kagak mau
tolong dirikan sholat. Rabbana wa taqabbal doa. Baru kalau orang rajin sholatnya, dia minta, ya Allah kabulkanlah doa saya. Mengapa doa-doa kita yang duduk di tempat ini, mungkin di antara saya, bapak semua yang duduk di tempat ini, ibu semua di tempat ini, sholatnya belum full tank, sholatnya belum khusyuk, sholatnya belum mencapai sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sepulang dari tempat ini, rajin ngaji ke guru-guru kita, dengerin dia menerangkan, wabil khusus minta sama guru kita tentang cara sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru di situ di ayat selanjutnya, ya Allah ampuni ibu bapak saya. Ampuni ibu bapak berarti keluarga Bapak Nimin almarhum dan Ibu Sinah. Bersyukurlah kepada Allah malam hari ini telah jalanin firman Allah, perintah Allah, mendoakan orang tua. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita doain orang tua, baik ditambah dengan makanan atau tidak, cuman doa sendiri karena nggak punya rezeki buat hadiahin duit orang lain, hadiah buat emak bapak kita, maka kita doa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Maka ibu bapak kita di sana, doa yang kita panjatkan nyampe ke alam barzahnya. Janganlah kita mengikuti aliran-aliran yang tidak benar, yang katanya tidak sampai. Ada? Terakhir saya mau pesan, kalau ada orang ustadz, kiai yang mengatakan doa kita kepada almarhum tidak sampai, maka tonjok dia. Tinggalin ya, karena sekarang ada aliran yang mana nggak sampai ke kampung sana, dia pindah ke kampung sini, nggak sampai di kampung sini, dia pindah ke kampung mana lagi, terus dia muter-muter sehingga bagaimana fahamnya itu dipakai oleh orang, khususnya paham Wahabi, faham Wahabi. Hati-hati. Maka hari ini kita bersyukur kepada Allah, wahai saudara-saudari dari putra putri Bapak Nimin, Abang Nimih, abang-abang, adik-adik semuanya sampai ke cucu, ucapin al bisa melaksanakan haul doa bersama, ngundang kiai, ngundang guru, ngundang asatid, ngundang tetangga, ngundang jamaah. Insya Allah almarhum di dalam kitab Ruh Ibnul Qayyum Al-Jauzi sekarang ini sedang asyik di alam barzahnya. Bahkan di dalam kitab Ruh tersebut dikatakan almarhum berada di tengah-tengah kita. Dia lihat siapa yang ceramah, dia lihat siapa yang jadi MC, dia lihat siapa tadi anaknya yang sambutan, dia lihat siapa yang ngeluarin rezeki buat minum mineral, buah, makanan, nasi, lauk pauk, yang menerima tamu, yang menggelar karpet, yang ngundang sana ngundang sini. Ibu bapak kita di dalam kitab Ruh Ibnul Qayyum, dia menyaksikan nanti setelah usai acara ini dia pulang dan dia bercerita kepada tetangga kuburnya, anak-anakku tadi bahagia aku lihatnya, dia ngedoain aku, mendukung aku, ingat kepada aku. Maka saya pesan kepada semua keluarga bapak almarhum, almarhumah, agar hidup rukun damai, jangan saling marah memarahi, jangan saling musuh memusuhi. Besok kita bakal mati, apa yang kita mau bawa? Marah kita bawa ke sana?
Masya Allah, kalau kita meninggal kita bawa marah kita, maka seluruh ibadah kita akan hapus. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Maka dikala hikmah ada di haul ini, jadikan silaturahim keluarga ini makin erat, makin sayang satu sama lain, saling hormat menghormati, dan insya Allah semuanya jadi baik. Insya Allah kita bertemu kembali, wabil khusus kalau nggak ketemu di dunia, kita ketemu di jannah, radhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana amdika nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.